Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayatullah Syahid, Bupati Kepayang, menyambut baik upaya pemerintah desa di Kabupaten Kepayang dalam rangka membuat dokumentasi audio visual tentang topografi, geografi, dan potensi desa di masing-masing desa. Harapan saya dengan adanya audio visual ini dapat memberikan informasi seluas-luasnya baik untuk masyarakat Kabupaten Kepayang, para investor, dan pihak-pihak dalam rangka pembangunan desa di Kabupaten Kepayang. Saya meyakini audio visual ini sangat bermanfaat dalam rangka mempromosikan potensi ekonomi dan wisata di Kabupaten Kepayang ini, sehingga pada gilirannya nanti pembangunan desa di Kabupaten Kepayang dapat lebih berkembang, khususnya dalam mengembangkan BUMDes untuk memanfaatkan aspek ekonomi di desa masing-masing. Semoga upaya ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Kepayang pada umumnya dan desa yang bersangkutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windra Purnawan SP, Ketua DPRD Kabupaten Kepayang, menyampaikan kepada seluruh desa yang ada di Kabupaten Kepayang untuk menggunakan media visual berkaitan dengan program di desa guna untuk melakukan promosi sarana untuk menyampaikan kepada masyarakat luas baik di Kabupaten Kepayang maupun luar terkait dengan potensi wisata yang ada di desanya, potensi kegiatan-kegiatan kemasyarakatan terkait dengan kearifan lokal atau kegiatan-kegiatan ekonomi seperti perindustrian, perkebunan yang ada di desanya, agar diketahui oleh orang lain untuk mendapatkan ada investor yang mau datang masuk ke desa untuk membangun desa masing-masing. Kepala desa dapat menyampaikan informasi kepada dunia luar terkait dengan apa yang menjadi kelebihan, kekurangan desanya agar dapat diketahui, dinikmati oleh masyarakat luas. Melalui media visual ini, kita harapkan seluruh desa kepada halayak, kepada masyarakat umum, agar orang-orang baik di dalam Kabupaten Kepayang maupun di luar Kabupaten Kepayang untuk berdatangan ke desanya mengetahui potensi yang ada di desa tersebut. Harapan kita pertama, sebagai generasi penerus, mari tingkatkan kreativitas kita melalui ide dan gagasan. Bagaimana kita dapat menyumbang pikiran-pikiran kita, tenaga kita untuk membangun desa kita agar lebih maju ke depan. Apa yang menjadi kebutuhan desanya terkait dengan sarana pendidikan, sarana PUPR, irigasi, sesuai dengan kebutuhan desa masing-masing. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa Batu Ampar, berada di wilayah Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepayang, Provinsi Bengkulu. Berada pada jarak, kurang lebih 3 km, dari ibu kota kecamatan. Karena berada di wilayah pegunungan Bukit Kaba yang terletak di lereng Bukit Hitam, yang memiliki berbagai potensi sumber daya alam yang melimpah. Rutinitas aparatur desa,
setiap pagi mempersiapkan administrasi dan dokumen penting guna meningkatkan pelayanan masyarakat yang maksimal. Desa Batu Ampar juga mendapat berbagai prestasi-prestasi yang dibanggakan masyarakat yang berprestasi. Desa Batu Ampar telah memiliki lembaga masyarakat desa dan ormas, struktur organisasi, dan tata kerja Desa Batu Ampar. Desa Batu Ampar juga memiliki banner transparansi desa, yaitu Transparansi APBDes Desa Batu Ampar, agar masyarakat mengetahui keuangan desa, pendapatan desa, dan pengeluaran. Desa Batu Ampar juga mempunyai ibu-ibu PKK yang luar biasa dengan kekompakannya dengan memiliki anggota 16 TPPKK. Di Desa Batu Ampar juga mempunyai aset desa di bidang pendidikan berupa PAUD dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta 2 Kepahyang yang representatif memberikan pelayanan maksimal di bidang pendidikan. Desa Batu Ampar mempunyai infrastruktur sarana air bersih yang memadai, dan jalan menjadikan akses desa untuk masyarakat agar lebih mudah. Rutinitas sebagian masyarakat Desa Batu Ampar adalah dengan mengambil atau menyadap mentahan untuk diolah menjadi gula aren. Gula aren di Desa Batu Ampar adalah produk unggulan dari Desa Batu Ampar. Warga Desa Batu Ampar sebagian memelihara hewan ternak kambing, yang bermanfaat adalah daging dan kotoran ternak untuk pupuk organik. Desa Batu Ampar dengan luas wilayah 791 hektar, jumlah penduduk 740 jiwa. Desa Batu Ampar memiliki kurang lebih 235 kepala keluarga. Perbatasan desa satu dengan yang lain adalah sungai dan perkebunan yang dimiliki Desa Batu Ampar. Di Desa Batu Ampar, potensi alam yang begitu melimpah, hamparan pohon bambu yang luar biasa banyaknya, sehingga rebung bambu tiada henti untuk diproduksi, menjadikan sumber ekonomi masyarakat Desa Batu Ampar. UMKM kian berjalan, 500 kg perharinya diproduksi oleh UMKM Desa Batu Ampar. Dan juga ekonomi kreatif masyarakat dengan berbudidaya jamur tiram yang dikelola oleh masyarakat sebagai usaha rumahan di Desa Batu Ampar, membuat masyarakat berpenghasilan dan produktif. Dan juga peran penting, Posyandu, ada yang namanya Kampung KB, yang digerakkan oleh ibu-ibu, kader Posyandu, menginduk di bawah ibu-ibu kader PKK, Desa Batu Ampar. Kegiatan-kegiatan di Desa Batu Ampar, ada juga religiusnya, ada juga kegiatan, yaitu pengajian, bapak-bapak, yang rutin yang diagendakan, Kepala Desa Batu Ampar.
bagi anak-anak belajar mengaji pada sore hari yang dilaksanakan di musyolah-musyolah dan masjid Desa Batu Ampar. Di Desa Batu Ampar, mempunyai 1 masjid dan 2 musyola. Begitu banyak seni dan budaya yang ada di Desa Batu Ampar, yaitu seni permainan gangsing yang masih tradisional, masih dilestarikan, dan dimainkan secara bersama-sama. Dan juga peran penting, pemuda Karang Taruna Desa Batu Ampar, yang selalu aktif, mengadakan kegiatan, menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia. Mengadakan lomba-lomba anak-anak dan dewasa, guna untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Masyarakat Desa Batu Ampar sangatlah kompak sekali, dari pagi sampai malam, dan pada waktu malam hari, diagendakan jadwal ronda, dengan rutinitas bapak-bapak mengamankan setiap permukiman yang ada di Batu Ampar. Peran kepala desa adalah mengkontrol kegiatan ronda yang setiap malam dijadwalkan, guna keamanan warga Desa Batu Ampar. Di Desa Batu Ampar, banyak sekali potensi ekonomi, terutama tanaman kopi, baik untuk kebutuhan sendiri, maupun untuk memenuhi keperluan pasar, dengan dibantu penampungan dan pengolahan kopi, penggilingan kopi, yang dimiliki BUMDes Desa Batu Ampar, sehingga bisa mengakomodir kebutuhan kopi dari Desa Batu Ampar, dengan kualitas premium. Selain tanaman kopi, di Desa Batu Ampar juga ada tanaman lada atau merica, yang cukup produktif, dan juga ada tanaman talas atau keladi, juga tanaman gadung, yang dijadikan untuk ketahanan pangan warga Desa Batu Ampar.
Kekayaan alam pun melimpah, yang dimiliki Desa Batu Ampar. Warna-warni masyarakat Desa Batu Ampar, tidak hanya potensi-potensi alam yang dimiliki, melainkan potensi budaya, adat. Adat Rejang, dengan menggunakan sirih pamit raja, sering disebut Iben Rajo, yang dilaksanakan oleh Dema Desa, sebelum melaksanakan kegiatan. Potensi alam yang dimiliki oleh Desa Batu Ampar adalah dengan potensi air terjun yang indah untuk menjadi destinasi wisata dan rekreasi. Air terjun yang dinamai air terjun Donok ini adalah air terjun yang masih asri, sejuk dan indah. Akses mudah dijangkau dengan roda 2 maupun berjalan kaki. Akses jalan yang masih tradisional, yang perlu untuk ke depan dibangun, agar akses lancar mempermudah masyarakat, mengangkut hasil pertanian agar lebih cepat dan lancar. Desa Batu Ampar juga telah menyelesaikan infrastruktur sarana-prasarana bagi warga desa yang berguna sekali untuk kebutuhan masyarakat, dan juga telah membangun akses jalan yang sudah digunakan oleh masyarakat desa, yang bisa dilewati roda 2, roda 3, roda 4, dan kendaraan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arwan Iskandar, Kepala Desa Batu Ampar, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahyang. Desa Batu Ampar yang termasuk di dalam kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kaba dengan ketinggian di atas 700 mdpl. Batas wilayah Desa Batu Ampar ini berbatasan dengan Rejang Lebong di sebelah utara, di timurnya adalah kawasan hutan Taman Wisata Alam Bukit Kaba, tepatnya adalah di sebelah selatan itu berbatasan dengan Pulau Beto, dan di sebelah barat ini berbatasan dengan Kelurahan Durian Betung dan Desa Pulau Beto. Secara demografi, Desa Batu Ampar memiliki jumlah penduduk 740 jiwa. Mayoritas masyarakat Desa Batu Ampar menjadi petani kopi. Dengan letak geografis yang berada di dataran tinggi, maka Desa Batu Ampar ini memiliki berbagai macam potensi. Potensi alam, kemudian ada potensi ekonomi, potensi sosial budaya. Dari luasan wilayah Desa Batu Ampar seluas 791 hektar, 291 itu adalah wilayah pertanian masyarakat, kemudian wilayah pemukiman ada 6 hektar. Kemudian ada wilayah hutan itu sebanyak 494 hektar. Desa Batu Ampar itu mayoritas penduduknya adalah petani kopi dengan bentangan luasan perkebunan kopi lebih dari 290 hektar. Di tengah perkebunan kopi biasanya juga terdapat pohon aren.
Dan di pinggir-pinggir kebun kopi juga terdapat aren atau misalnya di tanah lahan-lahan yang tidak produktif itu terdapat pohon aren. Sektor bambu pada Desa Batu Ampar itu ada sekitar 10% penduduk Desa Batu Ampar itu mengelola rebung bambu untuk dijadikan komoditas ekonomi. Dengan mengambil rebung kemudian mengelola rebung tersebut menjadi kuliner. Potensi yang dimiliki oleh desa itu memiliki beberapa produk turunan. Gula aren ini lebih dari 100 kg itu keluar dari Desa Batu Ampar setiap harinya. Rebung itu keluar dari Desa Batu Ampar ini setiap harinya lebih dari setengah ton. Kita di desa memiliki beberapa kuliner khas desa yang berbasis potensi lokal. Ada peyek daun kopi, yang memanfaatkan daun kopi muda yang setiap bulan harus dilepas oleh masyarakat, harus dibuang, kemudian dimanfaatkan untuk dijadikan keripik atau peyek daun kopi. Kemudian dari kecombrang kita memiliki namanya stik undi. Stik undi ini juga merupakan salah satu produk kuliner khas Desa Batu Ampar. Dan ketiga dari rebung, kita juga di desa memproduksi yang namanya stik rebung. Pada tahun 2021 Desa Batu Ampar itu menjadi masuk 3 besar nasional atau juara 3 besar nasional desa pangan aman. Kemudian pada tahun 2021 juga kita masuk 100 besar nasional Anugerah Desa Wisata Indonesia dan kembali masuk sebagai desa 100 besar nasional Anugerah Desa Wisata di tahun 2022. Untuk ketahanan pangan desa, kita fokus sejak tahun 2019 itu menjadi bagian dari sana yang terus kita kembangkan. Kita fokus pada ketahanan pangan, misalnya ada talas, kemudian ada gadung, misalnya, termasuk kecombrang juga sudah dimulai dibudidayakan untuk sebagai wujud ketahanan pangan desa. Dan kita berharap dengan terus berkembangnya Desa Batu Ampar dengan ketahanan pangan ini, kita memiliki komitmen untuk menjadikan Desa Batu Ampar sebagai desa tangguh pangan. Nah, ada beberapa hambatan sebenarnya di dalam kita melakukan proses percepatan pembangunan di Desa Batu Ampar. Masalah yang terbesar adalah bagaimana membangun sumber daya manusia. Kemudian bagaimana akses yang dimiliki oleh desa yang masih terbatas, infrastruktur yang masih perlu banyak peningkatan. Misalnya saja infrastruktur berkaitan dengan pertanian, karena mayoritas petani. Kemudian kita juga memiliki beberapa infrastruktur penunjang berkaitan dengan pengembangan wisata desa. Kemudian berkaitan dengan profil Desa Batu Ampar, tentu kami dalam hal ini berharap dukungan dari semua pihak agar senantiasa Desa Batu Ampar terus dapat berkontribusi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.